A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwati fillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan kewajiban kita saum Ramadan sampai hari keberapa ya? 11, 12 ya. Hari ke-12. Sudah mau masuk paruh kedua bahkan sebentar lagi. Dan kita juga sudah melaksanakan salah satu ibadah yang sangat utama di bulan Ramadan. Selain saum Ramadan, ada juga qiyamul Ramadan, yaitu tarawih. Kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita kekuatan, berikan taufik dan hidayahnya untuk menjalankan ibadah ini menjadi hamba Allah yang taat, dan mudah-mudahan Allah nilai semua usaha kita ini sebagai ketakwaan di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau bulan suci Ramadan, salah satu ayat yang paling sering kita dengar yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan kita ini saum adalah la'allakum tattaqun, supaya kita jadi orang bertakwa. Orang bertakwa sudah sering dibahas di mana-mana bahwa nggak ada manusia itu yang nggak berbuat salah. Maka orang bertakwa itu bukan orang yang tidak bersalah. Orang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati. Kata takwa itu artinya hati-hati. Kata takwa itu artinya takut, waspada, hati-hati. Ya kita berhati-hati karena kita takut. Selain ittaqullah, ada lagi ayat lain yang mengatakan fattaqun nar. Fattaqun nar alladzi waquduhan nas wal hijarah. Ya, terjemahannya bukan bertakwalah kepada api neraka, tapi takutlah kepada api neraka. Jadi kalau ada kalimat ittaqullah, juga maknanya adalah takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini melaksanakan saum, diwajibkan untuk kita saum supaya kita menjadi orang yang bertakwa, supaya kita jadi orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi yang khatib yang dibacakan tadi adalah ayat yang paling sering kita dengar ketika lagi khutbah Jumat ya. Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Udah beriman, masih disuruh hati-hati juga. Dan hati-hatinya bukan sekedar hati-hati, tapi dengan sebenar-benarnya kehati-hatian. Dengan kehati-hatian yang paling maksimal. Hati-hati sama Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Kenapa kita harus hati-hati? Karena wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali muslim. Karena belum tentu kalau hari ini kita beriman, naudzubillah min dzalik, belum tentu kita wafat dalam keadaan muslim. Naudzubillah min dzalik. Ada orang yang dulunya muslim yang taat, dulunya mukmin, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, tiba-tiba hidayah itu dia lepaskan. Dia yang melepaskan. Kalau kita ingat sosok yang namanya iblis, apakah iblis itu orang nggak kenal siapa Allah? Kenal. Iblis itu menyebut Allah Rob. Rob itu artinya Tuhan saya, yang menciptakan saya, yang memelihara saya, yang memberi rahmat kepada saya, yang menyayangi saya, itu kata Rob. Ya. Dan iblis nggak pernah manggil Allah dengan sebutan yang lain. Ya, kalau di surat Al-A'raf misalnya ya, qala rabbi bima aghwaytani. Di surat Al-Hijr
Rabbi bima aghwaytani lahu dan siratal mustaqim. Itu surat Al-A'raf. Ya. Rabbi, Robku. Masih lebih bagus kata-katanya daripada Bani Israel. Kalau Bani Israel zaman Nabi Musa AS menyebutnya Rabbuka. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu, berperanglah dengan Tuhan kamu. Seolah-olah Tuhan Nabi Musa AS bukan Tuhan dia. Tapi iblis gak pernah ngomong begitu. Jadi iblis itu bukan sosok makhluk yang ateis, bukan sosok yang tidak tahu siapa Allah, dia tahu persis. Tapi kadang-kadang tahu bukan berarti taat. Tahu tidak otomatis taat. Sama juga dengan kita. Belum tentu maksiat yang kita kerjakan adalah karena kita nggak tahu itu maksiat. Perbuatan buruk yang kita kerjakan, seringkali kita tahu itu jelek, tapi masih dikerjakan juga. Oleh karena itu pesan dari Ali Imran 102 tadi adalah berhati-hatilah dengan Allah. Berhati-hati. Namanya hati-hati kadang-kadang kecemplung juga. Kadang-kadang kepleset juga. Tapi orang bertakwa, kalau dia kepleset, langsung bertobat. Kalau tadi kita menyebut iblis, ada lagi sosok lain, yaitu bapak kita Nabi Adam AS. Apa bedanya Nabi Adam AS dengan iblis? Sama-sama punya salah sama Allah. Sama-sama bermaksiat kepada Allah. Bedanya, Nabi Adam AS begitu ditegur, langsung minta ampun. Dan doanya kita hafal semua insya Allah. Mungkin nggak tahu aja kalau itu doanya Nabi Adam AS. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam AS. Ya, itulah bedanya bapak kita dengan iblis. Iblis ditegur nggak mau mundur. Sementara bapak kita begitu ditegur langsung mengatakan Rabbana zolamna, ya Rob, kami zolim pada diri kami sendiri. Langsung mengatakan saya yang salah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau mau mengampuni kami, wa tarhamna, kalau engkau enggak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami ini jadi orang merugi. Rugi bandar kami ini. Kalau Allah enggak mengampuni. Ya. Maka berbeda sekali bapak kita dengan iblis. Sangat berbeda. Ngomong-ngomong iblis itu terambil dari kata ablas, artinya putus asa. Iblis itu gak pernah kepikiran minta ampun sama Allah. Padahal kalau minta ampun, Allah Maha Pengampun. Apakah iblis gak tahu? Tahu. Tapi gak dikerjain. Itulah sebabnya kita harus bertakwa. Harus berhati-hati kepada Allah. Hati-hati dengan urusan kita dengan Allah. Jangan coba-coba, jangan main-main, jangan nyerempet-nyerempet. Udah tahu sesuatu itu salah, jangan ditempuh juga. Kalau terlanjur ditempuh, segera taubat. Segera minta ampun. Jangan pernah berpikir Allah gak bisa mengampuni kita. Karena insya Allah bisa. Allah gak ada keberatan mengampuni kita. Sekarang bulan Ramadan, kalau kita tahu nanti ada Lailatul Qadar, doa kita adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wah, ya Allah, ya, Engkau mencintai pemberian maaf, maka maafkanlah saya. Afu itu lebih dalam lagi daripada ghafur. Kalau memaafkan itu lebih dahsyat daripada mengampuni. Kalau kata para ulama, mengampuni, kalau Allah mengampuni, maka maksiat kita dibacakan di hadapan Allah, baru kemudian Allah mengatakan ini diampuni. Ketika dibacakan, kita belum tahu itu bakal diampuni. Bayangkan betapa paniknya kita ketika amal soleh kita dibaca di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dosa-dosa kita dibaca, dan kita belum tahu itu diampuni apa enggak. Baru kemudian Allah ampuni. Kalau dimaafkan, maka benar-benar dihapus dari bukunya. Maka nanti di akhirat tiba-tiba maksiat-maksiat kita nggak dibaca oleh malaikat. Kenapa? Karena sudah dimaafkan. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu janganlah berputus asa dengan Allah. Karena Allah tidak pernah punya keberatan mengampuni kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati fillah, sebenarnya sangat menarik kalau ayat tadi dilanjutkan ke ayat berikutnya. Biasanya kalau khatib Jumat membacakan cuma ayat 102-nya saja. Kenapa? Karena dalam khutbah Jumat itu ada rukun. Pertama harus baca ayat Quran, kedua ada pesan ketakwaan. Ya, kalau baca ayat itu 2 rukun selesai. Ya, 2 rukun terpenuhi. Sebenarnya menarik sekali kalau kita bertanya, lalu bagaimana caranya supaya kita pasti, supaya kita memastikan mati dalam keadaan muslim? Kan tujuannya itu.
Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang kita inginkan. Kita nggak pengen yang lain. Pokoknya kita mati dalam keadaan muslim. Ternyata jawabannya di ayat berikutnya. Wa asimu bihamdillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah ketika kamu tadinya bermusuhan, lalu Allah satukan hati kamu. Fasbahtum bi nikmatihi ikhwana. Dengan nikmat Allah kalian jadi saudara. Yang tadinya musuh jadi saudara. Kalau kita mengikuti ajaran Islam dengan benar, yang tadinya musuh bisa jadi saudara. Enggak selalu, tapi bisa jadi saudara. Yang tadinya musuh bisa jadi saudara. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Tiba-tiba orang banyak belajar, banyak ngaji, tapi tiba-tiba musuhnya makin banyak. Tiba-tiba saudara-saudara sesama muslimnya jadi banyak musuhnya. Itu nggak normal. Yang normal adalah yang tadinya musuh bisa jadi saudara. Yang tadinya saudara tambah dekat. Kalau kita sering dengar kaum Ansor di Madinah, Rasulullah SAW hijrah, ada kaum Ansor di Madinah. Kalau yang hijrah dari Mekah namanya kaum Muhajirin. Kaum Ansor itu terdiri dari Bani Khazraj dan Bani Aus. Bani Khazraj dan Bani Aus itu puluhan tahun mereka perang. Dan mereka berdamai karena Islam. Oleh karena itu sangat menyedihkan sekali kalau kita di Jakarta ini masih dengar ada tawuran antar kampung. Apalagi bulan Ramadan masih ada juga tawuran. Sedih kita. Ya. Padahal kita sudah bersaudara, kok masih berantem. Ya. Kalau para sahabat tadinya musuhan, jadi saudara. Ya. Maka nggak normal. Kalau kita belajar Islam dengan benar, normalnya adalah bertambah saudara kita. Dan orang Islam nggak pernah memandang orang itu dari mana. Orang Jawa kah, orang Betawi kah, orang Sunda, orang Minang, orang Bugis, orang Papua, orang Cina. Ada yang pernah bertanya, dengar-dengar Wali Songo ada yang keturunan Cina. Gimana masalahnya? Nggak ada masalah. Selama dia ulama. Kalau dia bukan ulama, itu baru masalah. Kok bisa Wali Songo bukan ulama jadi Wali Songo? Nah itu nggak bisa. Nggak bisa alim maksiat jadi ulama, nggak boleh. Suruh tobat dulu. Tapi kalau dia sudah jadi ulama, kita nggak pertanyakan lagi asal dari mana. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sama sekali. Justru itulah yang hendak dihancurkan oleh Islam. Ketika Islam datang, tiba-tiba fanatisme, kabilah hilang. Di antara sahabat Rasulullah SAW, apakah semuanya orang Arab? Enggak. Ada Bilal, orang Ethiopia. Ada Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi. Ada Salman Al-Farisi, orang Persia. Enggak semuanya orang Arab. Ya pastinya kebanyakan orang Arab. Karena Islam ini turun di Mekah. Ya. Tapi nggak semua orang Arab. Maka orang Arab nggak lebih tinggi dari yang bukan Arab. Yang bukan Arab juga nggak lebih tinggi daripada yang Arab. Tidak ada isu kedaerahan. Kembali kepada pokok pembicaraan kita, kalau kita mau jadi orang bertakwa, kalau kita mau mati dalam keadaan muslim, ternyata hubungan di antara kita ini yang penting sekali. Kadang-kadang orang berpikir dia dapat hidayah sendirian. Nggak ada orang dapat hidayah sendirian. Logika sendirian itu nggak ada dalam Islam. Nggak ada orang bisa dapat hidayah sendiri. Tiba-tiba dia dapat hidayah, tiba-tiba dapat wahyu, tiba-tiba jadi orang soleh, nggak ada. Ya. Semuanya kita dapat dari orang lain, dari saudara-saudara kita. Kalau hari ini kita berkumpul di Masjid Uswatun Hasanah, itu karena banyak teman-teman kita yang mengajak. Atau barangkali kita ketemu orang baik di sini, makanya kita betah. Kalau nggak ada orang lain, belum tentu. Belum tentu. Nggak ada logika sendiri-sendiri dalam Islam. Bahkan di surat yang paling banyak kita baca, surat Al-Fatihah, bagian awalnya puji-pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaannya cuma satu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan jalan lurus kayak apa? Jalan lurus adalah yang lebarnya 20 meter, bukan. Adalah yang baru diaspal kemarin malam, bukan. Adalah belok kanan, perempatan pertama belok kiri, enggak. Apa ciri-ciri jalan yang lurus?
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, yang Allah beri nikmat. Artinya apa? Artinya ini jalan orang-orang soleh. Artinya sudah banyak orang soleh sebelum kita. Tugas kita hanya masuk dalam barisan. Bukan menyempal. Bukan bikin barisan sendiri. Bukan tiba-tiba merasa ngerti sendiri. Tiba-tiba baca Quran sendiri, ngerti sendiri. Nggak ada. Semua butuh guru. Semua butuh teman. Kenapa kita semangat belajar? Mungkin karena teman-teman kita yang ngajak belajar. Kenapa kita bisa sekolah tinggi-tinggi? Ya karena lingkungan kita kondusif. Ya. Gimana kita mau jadi penghafal Quran? Kalau rumah sebelah ternyata pemabok, rumah sebelah lagi tukang judi, susah, berat. Ya. Tapi kalau kanan kiri kita penghafal Quran, yang kanan hafal 10 juz, yang kiri hafal 20 juz, kayaknya kecipratan 1 juz mah dapat. Kayaknya dapat juga kalau nongkrong sama mereka tuh. Ya. Kalau nongkrong sama orang soleh itu dapat ya. Insya Allah. Demikian juga nongkrong dengan ahli maksiat dapat juga masalahnya. Kita nggak pernah sendirian. Logika sendirian itu tidak pernah ada. Nabi Ismail alaihissalam dalam Al-Quran diceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bilang ke Nabi Ismail alaihissalam pada putranya, saya mimpi lihat penyembelih kamu. Bagi Nabi, mimpi yang benar itu bagian dari wahyu. Jadi kalau dikatakan saya mimpi nyembelih kamu, artinya saya diperintahkan nyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abatif al-ma'tumar. Wahai ayahku sayang, perbuatlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nanti kau akan lihat saya insyaallah termasuk di antara orang sabar. Nabi Ismail alaihissalam gak pernah bilang saya paling sabar. Dia bilang saya termasuk orang-orang sabar. Banyak orang sabar sebelum saya cuma satu di antara. Kerendahan hatian itu harus ada. Kerendahan hatian itu harus ada. Gak ada orang bisa hidup sendiri, soleh sendiri, gak ada. Omong kosong. Gak akan tahan kita menghadapi beratnya hidup kalau sendirian. Kalau gak ada saudara kita yang menyelamatkan, gak bisa. Ya. Maka ada satu surat yang kata Imam Syafi'i, kalau cuma Al-Quran itu cuma satu surat itu doang, cukup. Surat apa? Surat yang sangat pendek ternyata. Surat Al-Asr. Wal Asr. Demi waktu asar. Biasanya terjemahkan demi masa ya. Masa itu waktu. Tapi kenapa nggak wal waktu? Kenapa nggak wal ajal? Itu waktu semua artinya. Ya, kenapa nggak wasa'ah? Wasa'ah juga artinya waktu. Karena beda. Kalau bahasa Arab tuh kosakatanya kaya sekali ya, banyak sekali. Kalau al-waqt itu waktu secara umum. Kalau ajal itu adalah waktu ketika sesuatu itu ditunaikan. Deadline. Ya, ajal itu deadline. Ya. Kalau as-sa'ah itu waktu, rentang waktu. Tapi al-asr, waktu asar, ya artinya waktu juga, masa juga. Ya. Tapi waktu asar itu adalah waktu ketika apa yang kita usahakan kelihatan hasilnya. Itu waktu asar. Kita kerja seharian, waktu asar itu biasanya kelihatan hasil kerja kita. Kalau kita jadi petani nyangkul seharian ya, dari pagi nyangkul, sore kelihatanlah berapa yang udah kecangkul, berapa yang belum. Kelihatan. Apa yang udah kita kerjain seharian itu kelihatan. Itu waktu asar. Ya. Dan dulu orang-orang Arab biasanya kalau udah asar selesai kerja. Beres. Bersih-bersih, ngaji, ya, menunggu waktu maghrib. Waktu asar itu adalah waktu ketika hasil kerjaan kita kelihatan hasilnya. Maka ketika Allah bersumpah demi masa, demi waktu asar, itu artinya apa? Artinya adalah nanti akan ada waktu di mana Anda akan lihat hasil perbuatan Anda sendiri. Hasil perbuatan kita tuh keluar semua kelihatan. Nah itu waktu asar, wal asar. Nanti kalau udah lihat hasilnya, innal insana lafi khusr. Semua orang merugi. Semua orang merugi. Termasuk yang kita kira sekarang gak rugi. Kadang-kadang mata kita ngelihat, wah hebatnya orang hidupnya enak. Enggak. Amerika Serikat negara maju bukan? Negara maju. Tapi dalam 6 pekan pertama di tahun 2023, ada 73 kasus penembakan massal di sekolah. 6 pekan. 6 pekan itu berarti 45 hari, 42 hari.
42 hari, penembakan massalnya 73. Berarti sehari hampir 2. Kita kira mereka hidupnya senang. Enggak. Kata PBB, negara paling bahagia itu Finlandia, nomor 1. Indonesia, nomor 92. Katanya. Tapi tingkat bunuh diri di Finlandia 5 kali lipatnya Indonesia. 5 kali lipat tingkat bunuh dirinya. Kata mereka bahagia, nyatanya enggak. Ya. Jadi jangan tertipu dengan hal-hal semacam itu. Ya. Kelihatannya hidupnya mewah, ya, tapi keluarga berantakan, enggak akan bahagia. Ya. Hidupnya mewah, tapi dia nggak tahu tujuan hidupnya, nggak bakal bahagia. Dia nggak tahu siapa dirinya. Ya. Pokoknya semuanya akan merugi. Semua manusia tuh, nah kalimatnya lebih detail lagi bahkan. Innal insana lafi khusr. Semua manusia sungguh fi khusr, dalam kerugian. Jadi ini kerugian, ini manusia. Kita lari kemana saja, kita merugi. Bukan sekedar merugi, di dalam kerugian. Mentok kemana-mana rugi. Kemana-mana rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus sholihat, beramal soleh. Cukup beriman? Nggak cukup. Harus beramal soleh. Nggak cukup percaya doang. Saya percaya sama Allah, tapi nggak berbuat apa-apa. Nggak boleh. Harus berbuat yang baik. Cukup berbuat yang baik, nggak bakal cukup. Kenapa? Kadang-kadang kita nggak sabar. Kadang-kadang kita nggak apa? Hati kita kadang-kadang berubah-ubah ya kondisinya. Hari ini gampang sholat, hari lain harus diseret kaki kita supaya datang ke masjid. Itulah manusia. Ya. Maka perlu tawasau bil haq. Perlu saling menasihati dalam kebenaran. Kadang-kadang sudah tahu mana yang benar, tapi nggak sabar. Maka perlu watawasau bis sabr. Saling menasihati. Perlu orang lain. Nggak bisa sendirian. Nggak ada manusia sendirian. Siapa manusia yang pernah hidup sendiri? Nabi Adam alaihissalam? Enggak. Baru sebentar diciptakan, langsung diciptakan istrinya. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kamu yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zaujaha, langsung. Dan dari yang satu itu Allah ciptakan istrinya. Nah, ada orang hidup sendiri. Nggak akan kuat kita sendirian. Ya. Nggak akan kuat kita menjaga diri kita tetap beriman, tetap jadi orang soleh. Oleh karena itu salah satu kewajiban bagi seorang mukmin, hak seorang mukmin dari mukmin yang lain adalah kalau dia minta nasihat harus dikasih. Kalau ada orang minta nasihat harus kita kasih. Jangan pernah kita mengatakan saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa kasih nasihat. Nggak, kasih. Kenapa? Karena dia butuh. Dia lagi butuh nasihat. Bantu. Jangan kita berpaling kalau lihat orang lagi susah. Jangan kita berpaling lihat orang lagi galau, ya, lagi stres. Temenin, deketin. Salah-salah bisa lepas. Yang lepas itu hidayahnya, serem. Allah bilang medalik. Bisa-bisa mati dalam keadaan bukan muslim. Saya sendiri sudah menyaksikan macam-macam. Sudah menyaksikan ada orang yang soleh waktu masih muda. Ya. Soleh bukan main, pinternya bukan main. Beberapa tahun gak ketemu, ternyata dia punya masalah dan dia gak punya teman. Ternyata dia mengakhiri hidupnya di tangannya sendiri. Yang tadinya nongkrong di masjid, yang tadinya tilawah terus tiap hari, yang tadinya ibadahnya gak kurang sama sekali. Ternyata itulah akhir hayat. Ya. Dan inilah istimewanya manusia. Manusia tuh dari yang tadinya dari rusak sekali, jadi benar, biasa. Dari yang benar jadi rusak, itu pun biasa. Gak ada yang aneh. Ya. Yang bapaknya rusak, anaknya soleh, ada. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya bikin berhala, anaknya Nabi. Yang bapaknya benar, anaknya rusak, ada juga. Anak Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Suami istri bisa beda akidah? Bisa. Nabi Lut alaihissalam sama istrinya, Asiyah dan Firaun. Suaminya Firaun, istrinya salah satu perempuan paling sempurna, kata Rasulullah SAW. Asiyah. Ya. Perempuan sempurna itu ada 4. Ya. Maryam, Asiyah, Khadijah, dan Fatimah.
Ini 4 manusia perempuan paling sempurna. Ternyata salah satunya adalah istri Firaun. Suaminya Firaun, istrinya solehah. Itu bisa terjadi dalam dunia manusia. Oleh karena itu kalau kita mau, sekali lagi, kalau kita mau mati dalam keadaan muslim, kita nggak boleh lepas dengan saudara-saudara kita. Kalau nongkrongnya sama orang-orang fasik, sama orang-orang munafik, sama orang kafir terus menerus, boleh berteman sama orang kafir. Tapi kalau itu lingkaran terdekat kita, bahaya. Gak bisa. Orang terdekat kita harus orang-orang soleh. Kalau ada yang ahli maksiat, boleh gak ditemenin? Boleh. Tapi lingkaran luar. Jangan lingkaran dalam. Dia adalah objek dakwah kita. Dia kita nasehatin. Bukan jadi tempat curhat. Kalau mau dia yang curhat ke kita. Nanti kita bantu. Ya. Tidak dimusuhi. Tidak. Ya. Masalahnya punya teman itu suatu hal yang penting sekali. Oleh karena itu kita juga harus melihat-lihat baik-baik siapa yang jadi teman kita. Yang pasti sekali lagi gak ada orang soleh sendirian. Gak ada orang soleh sendirian. Gak ada orang jadi orang baik sendirian. Nabi Ismail AS bukan orang yang pertama jadi orang sabar. Udah banyak orang sabar sebelum beliau. Kalau beliau saja tidak mau ngaku jadi orang paling sabar, apalagi kita. Lebih gak pantas lagi. Kita bukan orang paling sabar, kita bukan orang paling soleh, sholat kita gak paling bagus, saum kita gak paling bagus. Kita hanya masuk dalam barisan. Mudah-mudahan dengan masuk dalam barisan ini, kita tetap di Shirathul Mustaqim, di jalan yang lurus. Dan nanti kita berjumpa Allah dalam barisan orang-orang baik juga. Kalau kata Al-Quran, penghuni surga itu ada 4 kelompok. Para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, dan para muslimin. Para orang soleh. Ya. Nah mudah-mudahan kita bisa masuk di antara 3 itu. Kalau para nabi nggak bisa lah ya. Kalau para nabi udah tutup pendaftarannya. Ya, tapi kita masih bisa menjadi siddiqin, jadi syuhada, dan jadi orang-orang soleh. Ya. Gimana cara jadi orang soleh? Kumpul sama orang soleh, merapat saja, Walaupun kita nggak sebagus mereka, merapat saja, kumpul aja. Ya. Kita nggak tahu nih sholat kok bacaannya panjang-panjang, datang aja. Kita belum bisa ngaji, datang aja, kumpul aja. Lama-lama bisa. Ya, Rasulullah SAW nggak pernah nolak orang gitu ya. Orang mau masuk Islam, kata Rasulullah SAW, maaf pendaftarannya ditutup, nggak pernah. Ya, gabung aja, datang aja. Kalau udah merapat nanti semuanya bisa diatur. Semuanya datang belakangan. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita di barisan orang yang soleh, para siddiqin, para syuhada, dan para muslimin. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di jannahnya bersama Nabi kita. Dan mudah-mudahan meskipun kita tidak Allah berikan hak untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW di dunia, mudah-mudahan Allah tidak ingkari hak kita di akhirat pula. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.